Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Zoom-nya error sehingga kali ini saya akan ganti dengan video yang akan saya upload di Edufikri. Nah, pembahasannya masih terkait pertanyaan pekan lalu. Jadi ada yang bertanya, berapa hasil mutlak X min 7 sama dengan 3? Dia sudah cari dan ketemunya ternyata dua-duanya itu positif. Nah, bagaimana ketika dua-duanya positif, padahal nilai mutlak itu harus ada yang negatif, ada yang positif. Pekan lalu saya sampaikan seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu ini, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan cari tahu dulu berapa solusinya. Seperti biasa, kita ambil yang positif dulu. Ketika kita ambil yang positif, maka kita langsung ambil tanpa menggunakan dalam kurung. Berarti berapa? X min 7 sama dengan 3. Kalau X min 7 sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 plus 7. Karena X sama dengan 3 plus 7, berarti X-nya sama dengan 10. Untuk itu, selanjutnya kita mencari yang negatif. Kalau negatif, jangan lupa tambahkan dalam kurung untuk menambah ketelitian. Kalau kalian sudah bisa, langsung boleh. Akan tetapi untuk menambah ketelitian, ada baiknya menambahkan dalam kurung. Berarti berapa? Dalam kurung X min 7 dikasih negatif sama dengan 3. Kemudian kita selesaikan dulu yang ruas kiri. Negatif dari X min 7 berapa? Negatif X plus 7 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 min 7. Negatif X sama dengan negatif 4. Untuk itu X-nya sama dengan 4. Nah, kok solusinya dua-duanya positif? Sekali lagi, negatif dan positifnya itu yang ada di dalam tanda mutlak. Ini kan hasil. X sama dengan 10 itu himpunan penyelesaian atau hasilnya. Ini juga hasil X sama dengan 4. Hasil itu boleh positif, boleh negatif, bahkan boleh pecahan juga, tidak masalah. Berapapun hasilnya, itulah himpunan penyelesaiannya atau solusinya. Tapi negatif dan positifnya itu adalah proses kita mencari. Jadi negatif dan positifnya itu ini loh. Nah, yang saya tandai ya. Ketika kalian sudah mencari negatif dan positifnya, berarti sudah melakukan prosedur yang benar. Jadi saya tandai lagi di sini negatif atau positif itu pada prosesnya. Hasilnya boleh positif, boleh negatif. Boleh semuanya positif seperti ini, boleh semuanya negatif. Contoh yang semuanya negatif seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah negatif dan positifnya itu pada prosesnya. Ketika kita sudah mencari, oh ini dicari yang positif, kita ambil X min 7. Oh ini dicari yang negatif, berarti kita ambil negatif dari X min 7. Seperti itu negatif dan positifnya. Bukan pada hasilnya, hasilnya terserah, boleh negatif, boleh positif. Asalkan dia memenuhi. Untuk mengetahui memenuhi bagaimana? Dicek. Kita cek. Kita substitusikan ke persamaan mutlak X min 7
sama dengan 3. Kalau memenuhi ini berarti merupakan solusinya. Nah, untuk yang X sama dengan 10, berarti ini kan X min 7 sama dengan 3. Kita ganti. Karena di sini X-nya sama dengan 10, kita ganti X sama dengan 10. Apakah hasilnya sama dengan 3? X min 7 berapa? 10 min 7 berapa? 3 kan? Mutlak dari 3 sama dengan 3. Untuk itu, X sama dengan 10 adalah solusinya, memenuhi ya. Sekarang kita coba yang X sama dengan 4. X sama dengan 4. Persamaannya adalah X min 7 sama dengan 3. Nah, karena X-nya sama dengan 4, kita ganti X di sini sama dengan 4. 4 min 7 berapa? Negatif 3. Apakah mutlak dari negatif 3 sama dengan 3? Ya, 3 sama dengan 3. Berarti memenuhi. 4 merupakan solusinya. Tidak masalah dua-duanya positif atau negatif, yang penting memenuhi persamaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang dua-duanya negatif. Misalkan di sini saya punya persamaan mutlak dari X plus 6 sama dengan 1. Kita akan cari berapa X yang memenuhi persamaan ini. Seperti biasa, kita cari yang positif dulu. Yang positif berarti kita ambil semuanya. X plus 6 sama dengan 1. X sama dengan 1 min 6. X sama dengan negatif 5. Selanjutnya, yang negatif berapa? Jangan lupa dikasih dalam kurung. X plus 6 sama dengan 1. Ada negatifnya. Berarti negatif X min 6 sama dengan 1. Negatif X sama dengan 1 plus 6. Negatif X sama dengan, ini kan sama dengan 7. Negatif X sama dengan 7 kan? Berarti X-nya berapa? Negatif 7. X-nya sama dengan negatif 7. Dua-duanya negatif. Tidak masalah. Asalkan ketika disubstitusikan atau ketika dicek memenuhi dari persamaan atas. Sampai di sini insya Allah paham ya. Selanjutnya kita cek apakah memenuhi dari persamaan. Nah, jawabannya X sama dengan negatif 5 dan juga X sama dengan negatif 7. Kita cek satu-satu.
untuk yang X sama dengan negatif 5. Karena persamaannya adalah mutlak X plus 6 sama dengan 1, berarti kan ini kan X plus 6 sama dengan 1. Karena X-nya sama dengan negatif 5, kita harus mengganti X yang ada di sini dengan negatif 5. Berarti X-nya berapa? Negatif 5. Negatif 5 ditambah 6. 1 kan? Sama dengan 1. Memenuhi enggak? Memenuhi. Yang satunya gimana? Kita cek juga. Untuk X sama dengan negatif 7, kita substitusikan ke persamaan X plus 6 sama dengan 1. Karena X-nya sama dengan negatif 7, berarti kita ganti X yang ada di sini dengan negatif 7. Negatif 7 ditambah 6, berapa? Negatif 1. Mutlak dari negatif 1 apakah sama dengan 1? Iya. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka hasilnya memenuhi. Nah, sampai di sini silahkan dipahami. Semoga membantu kalian dalam memahami permasalahan ini. Videonya akan saya bagi 2, yaitu menjawab pertanyaan pekan lalu yang menurut saya menarik. Salah satunya adalah ini. Dan beberapa pertanyaan juga menarik, misalkan apakah nilai mutlak ini juga ada yang pecahan? Ada. Jadi jawaban pecahan juga memungkinkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Misalkan solusinya itu seperti ini, negatif 5, negatif 7. Bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya? Ya berarti tinggal diurutkan dari yang paling kecil biasanya. Maaf. Dari yang paling kecil berarti berapa dulu? Negatif 7, negatif 5. Di garis bilangan yang paling kecil adalah yang paling kiri. Jadi kita urutkan mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, pindah ruas itu yang benar apa? Nah, jadi pindah ruas itu sebenarnya nggak ada di konsep matematika manapun. Hasilnya memang benar ketika dipindah ruas, tapi secara konseptual itu salah. Yang benar apa? Misalkan begini. Saya di sini punya 8 min 3 sama dengan 5. Saya mau pindah ruas. 8 sama dengan 5 plus 3. Kan ini pindah toh. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Tandanya ini dari negatif ke positif. Secara hasil memang benar. Tapi secara konsep itu salah. Yang benar apa? Yang benar, kalau ini negatif 3, kita pengen dapat di sini positif 3, ya kita tambah ke 2 ruas dengan 3, ditambah 3. Yang kiri ditambah 3. Yang ini plus 3. Yang kanan juga di plus 3. Plus 3 min 3, habis ya hasilnya 8. 5 plus 3, 5 plus 3. Secara konseptual yang benar seperti itu. Akan tetapi karena itu tidak terlalu signifikan sehingga, dan kalian juga sudah cukup familiar dengan pindah ruas ini, sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Meskipun ketika ditanya itu benar atau salah, pindah ruas salah. Yang benar kedua ruas ditambah 3.
kedua ruas dikurangi 2. Karena ketika kita mengurangi kedua ruas dengan bilangan tertentu, itu tidak akan mengubah persamaannya. Seperti itu. Sekian dulu menjawab pertanyaan pekan lalu. Videonya akan saya lanjutkan ke materi pekan ini dan juga tugas. Silahkan kalian lihat video yang kedua, ada kurang lebihnya di video yang pertama ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.